Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paskalis Covid Rahania, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 angkatan 2 tahun 2023, bertempat di LPTK Universitas Terbuka dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor NIM 3000941. Saat ini saya mengajar di SD Baptis Elim, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tepatnya hari ini, tanggal 5 Desember 2023, saya akan mengadakan pembelajaran video UKIM di kelas 6. Muatan pelajaran IPS tema 4 dengan materi globalisasi dan topik bukti dan dampak globalisasi. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran edutainment. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi penonton yang telah memiliki karcis, harap segera masuk ke depan. Selamat pagi semuanya. Ulangan enggak satu. Selamat pagi semuanya. Beli mangga dapat cuan. Gitu banget. Sekali lagi, beli mangga dapat cuan. Bonusnya buat kedondong. Tuan-tuan, nona-nona dan tuan-tuan, salam paginya dong. Ya, selamat pagi. Tapi kita kan lagi mau belajar ya tentang globalisasi ya. Kurang modern nih kalau cuma saat pagi. Yang bahasa Inggris dong, gimana sih? Good morning, Mr. Coffee. Oke, good morning, please be seated. Kurang afdol, kalian kan belajar Mandarin kan? Belajar Mandarin berarti tunjukin dong, gimana? Ayo, 1, 2, 3. Bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi bahasa Jawa karena nggak semua orang Jawa. Ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Papua, nggak disebut jangan marah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Hari ini sebelum kita mulai, Pak Guru mau ngecek dulu siapa yang tidak hadir ya. Joel, Chanel. Oke, kita mau belajar tentang apa semua? Globalisasi. Nih, globalisasi. Tapi sebelumnya silahkan serious. Guess me. Listen to the music and see the picture. Tebak ya. Lagu apakah ini? Tebak judul lagu. Apa? Bukan himne tapi himne dulu. Tepuk pemenang. Gus. Benar ya? Jiwa nyanyi dong. Wah. Saya guru loh. Bukan. Ku tebu salah. Bukan gugur bunga. Depannya S. Syukur. Coba. Apa? Bukan. Ya betul. Tahu nggak? Iyalah, karena lagu ini lagu zamannya Pak Guru waktu SMP. Cuma masalahnya lagunya bagus. Judulnya Bintang. Tebak lagu terakhir.
judul lagunya. Ya? Ya, tepuk kemenang. Terus kita cek foto-foto ini. Kamu kenal atau tahu apa enggak? Tutup mata dulu boleh enggak? Satu, dua, oke. Coba. Orang pertama. Siapakah dia? Siapa? Wih, hebat banget. Kamu tahu? Tahu nggak? Kenal nggak? Yakin kenal. Yang kedua, siapa tahu? Siapa? Iya benar, Mas. Yang ketiga, iya Farel Prayoga. Dia terkenalnya gara-gara apa ya? Nyanyi apa? 1, 2, 3. Kodi bandeng bandeng ke. Itu ya. Masa kita nggak tahu? Ya nggak tahu siapa nih? Padahal viral loh. Dia viral di mana? Iya di TikTok. Sama di TV juga. Makanya dia diundang di 17 Agustus perayaan di Istana Merdeka. Ya. Yang terakhir orang paling hebat. Kenal dia nggak? Orang kaya. Sultan, iya Sultan. Kok bisa kalian tahu dua orang ini? Famous di TikTok. Oh, famous di TikTok. Namanya sering lihat di FYP. Oke, sering lewat di FYP. FYP apa sih? Apa? Wih, gila keren banget sih. Pak Guru aja nggak tahu. Tepuk tangan dong. Anak-anak zaman sekarang ini hebat-hebat ya. Padahal mereka nggak dekat sama kita, tapi kok kita bisa tahu mereka viral? Internet ada kemajuan apa? Kemajuan teknologi. Nah, itulah yang kita mau pelajari hari ini. To prove and to analyze. Kita mau belajar apakah globalisasi itu baik untuk kita apa enggak. Seharusnya kita kayak gimana sih ketika ada globalisasi? Siapa yang bisa bilang apa itu globalisasi? Kemajuan Pak. Kemajuan ini, kemajuan tuh gini. Gitu, benar kemajuan. Tapi kemajuan apa, Rafael? Sesuatu yang mendunia. Apa yang menurut? Apakah ini gara-gara efek antar negara? Benar? Benar. Apa sih maksudnya? Memajukan negara. Kita mikirinnya kayak yang mendunia gitu. Oke, bikin mendunia terus. Kita itu ngelakuin sesuatunya itu yang dari asal negara kita sendiri. Oke. Menyaring yang benar dalam globalisasi. Ya, jadi tadi yang dikatakan semua benar, asalnya lebih tepat mendekati berpikir global. Kita punya pikiran harus terbuka. Kita boleh jangan berpikir terlalu dalam. Saya takut nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Jangan. Kita pikirannya terbuka, tapi kita bertindaknya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya saya. Saya belajar nih bagaimana cara fashion yang benar. Siapa yang tahu Agnes Mo? Hebatnya dia memang berpikir jauh sampai ke Amerika. Tapi untuk bagian dance-nya dia, pakaian yang dia pakai untuk di syuting, dia masih meletakkan unsur budaya Indonesia. Nah, ada aturan seperti biasa ya. Kita akan melakukan presentasi aktivitas hari ini. Pak Guru memperkenalkan dari ini pakai topi kelompok apa? Globalisasi musik. Transportasi, Makanan. globalisasi dalam mainan, globalisasi pakaian. Globalisasi gaya. Follow the instruction, ikut instruksi, jadilah aktif dan tetap baik dalam presentasi, dalam pembelajaran, bertanggung jawab untuk semua tugas. Dan di sini kelompok yang baik, Pak Guru punya salah satu permainan werewolf. Pernah dengar permainan werewolf? Mau main werewolf? Lakukanlah tindakan
yang baik. Satu lagi Pak Guru mau memperkenalkan. Apakah ini? Lihat ya. Pernah? Apa nama alat ini? Kalimba. Alat musik yang berasal dari Afrika. Kok bisa Pak Guru Afrika sampai di situ lagi ini? Ini juga lagi viral nggak? Lagi viral di mana? TikTok. Ini anak-anak sosmed ini banyak nih. Tapi dia pertama kali penyebarannya itu di Eropa. Jadi orang Eropa duluan. Nah akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini baru muncullah ini kalimba di Indonesia. Coba kamu lihat video ini. Tuh, orang pada masih nyuci di kali, terus masih bakar pakai kayu, jembatannya pakai bambu. Apa perasaan kalian melihat video lama? Kayaknya zaman bapak saya. Bapak, Kayaknya zaman bapak saya. emang kamu tahu zaman bapak kamu cerita? Bapak saya pernah cerita kalau dulu dia belajar berenang pasti di pinggir kali. Oh gitu, oke. Berubah kenapa? Iya, perkembangan zaman. Budaya asing sudah masuk benar. Jadi globalisasi itu adalah proses dalam satu ruang lingkup, ya. Kita nggak bisa untuk tidak ikut globalisasi. Ya, nggak ada batasan, nggak ada dinding untuk memisahkan Indonesia dan Australia, nggak ada dinding untuk memisahkan Indonesia dan Amerika. Meskipun jauh kayak gitu, nih, coba lihat di peta di belakang Indonesia sama Afrika. Coba satu orang nunjuk di mana benua Afrika. Coba Alex. Ya, bukan Alex. Tuh, jauh banget. Tapi kok bisa alat musik kayak gini nyampe? Kemarin nonton konser itu enggak? Kalau bisa tahu Coldplay viral ya. Perlukah kita aktif mengikuti perkembangan dalam globalisasi? Ketinggalan zaman. Ya, kalau kita nggak itu bisa ketinggalan zaman. Kayak kita zaman dulu kalau belum tahu ada globalisasi, jadi gimana gitu yang pas dulu dijajah Belanda kan kita nggak punya senjata kayak gitu, kita ketinggalan. Jadi kalau ada apa-apa bahaya. Oke, benar. Jadi memang harus ya untuk kemajuan negara kita. Kalau nggak ada ya kita susah sendiri nanti. Globalisasi ada dampaknya. Dengerin dampaknya. Yang pertama, semuanya terlihat lebih mudah. Semuanya mudah bisa diakses. Betul? Gampang banget. Mau cari apa nggak usah lagi. Dulu kalau mau cari internet ya ampun, susah banget. Harganya lebih murah, terkenal, sama punya kemampuan yang baru. Hal yang negatifnya, nih gaya hidup berubah. Lebih banyak sekarang anak zaman sekarang kalau lewat ya orang tua ya dia jalan. Padahal kalau zaman dulu, kalau Pak Guru sempat lulus sekolah, kalau misalnya ada orang tua, tetangga atau siapa gitu ya, disapa, halo Pak Denis, selamat pagi Pak Denis. Tapi kalau ada zaman sekarang, apalagi kalau udah motoran tuh gaya hidup nih, gaya hidup. Pakai knalpot yang apa? Knalpot yang gede-gede, padahal motornya bukan motor yang knalpotnya gede, itu yang bagus merah. Oke, itu tindakannya ya, gaya hidup berubah sama banyak tindakan kriminal. Nah, bagaimana sikap kita berarti Pak Guru? Sikap kita pertama tetap humble, rendah hati, takut sama Tuhan. Ingat, selalu wah kalau saya begini nanti bisa terjadi sesuatu. Tetap cintai negaramu. Kemudian menyaring dulu sesuatu yang baru disaring. Bikin apa enggak, ikut apa enggak. Jadilah bijak, tentukan mana prioritas kamu duluan. Ketika pulang sekolah, ada game baru langsung main. Padahal sebenarnya bisa dulu dia makan atau ganti baju, ya. Itu tuh anak zaman sekarang. Siapa seperti itu di rumah? Angkat tangan. Benar. Ya. Oke, ganti baju makanya sambil nonton. Enak ya? Kita mau
playing game. Boleh buka HP. Pak Guru akan kirimkan link. Letakin gambar sesuai dengan pernyataan yang tepat. Jadi nanti tugas kalian yang di LKPD lembaran kerja itu kerjakan yang halaman kedua. Halaman kedua diisi teman yang presentasi, kalian isi jawabannya itu dengan contohnya apa, dampaknya apa, cara menyikapinya gimana, ya. Kelompok gaya hidup. Enggak, kalian minta bang. Enggak mau. Ayolah. Saya bilang tidak. Keluar dari sini. Bang. Enggak. Keluar kamu. Belum makan 3 hari ini. Enggak. Kamu keluar dari sini. Oke bang. Tadi adalah rata-rata sikap orang zaman sekarang yang sering mabok-mabokan dan buang sampah sembarangan. Orang zaman sekarang itu cenderung individualisme. Karena adanya teknologi, contohnya handphone, kita contoh simpelnya handphone lah, bisa buat jadi seperti gambar ini, dia tidak peduli dengan orang lain, cenderung lebih suka kerja sendiri, nggak suka kerja sama, mau punya barang itu seperti orang yang dia lihat, contohnya geng motor, terus lihat orang yang rokok tuh, dia juga mau. Orang zaman sekarang cenderung bisa lebih mandiri, namun nggak semuanya yang mandiri, lebih bisa memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dari diri kalian sendiri deh, apakah kalian itu karena sering main game, mungkin kalian itu jadi nggak peduli sama orang lain? Dan sekian sampai sini, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok makanan. Makanan zaman sekarang lebih kayak Caca, Oreo, terus banyak kayak apa tuh merek-merek dari yang kecil Tato, Piatos, sama Kotabi. Terus juga lebih banyak makan yang fast food. Teman aku pengen ngejelasin tentang makanan dari zaman dulu. Jadi kalau tempat makan negara asing membuka cabang di Indonesia, nanti negara itu akan mendapatkan lebih banyak uang. Kalau lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, orang-orang Indonesia suka ramen atau bento, itu semua dari Jepang. Jadi rakyat lebih berpengetahuan dan menghargai dan mengapresiasi budaya dari Jepang. Dampak negatifnya adalah lebih mudahnya eksploitasi sumber daya manusia. Kadang-kadang orang suka makan dari tempat makan asing saja, sehingga melupakan tentang tempat makan atau makanan dari negara sendiri. Dulu orang-orang makan ya makanan tradisional Indonesia saja. Sekarang karena ada globalisasi, beberapa orang makan Burger King, KFC, ya banyak lagi begituan. Sekarang tuh orang jadi lebih cepat, misalnya kayak lagi sibuk terus pengen cepat-cepat kemana, mereka juga nggak mau ribet, mereka bisa pesan kayak KFC, McDonald's sama Burger King. Oke, kita lanjut ke kelompok pakaian. Kalian mau lihat drama kita? Terus kita lihat. Semuanya nggak kemana-mana. Aku ada pantun nih buat kamu. Apa? Kepala bendel nggak benturan. Cakep. Benturannya di jalan raya. Cakep. Aku udah beli baju model nih. Kamu kapan? Pasti nggak mampu ya. Sombong banget. Pantun doang. Nafas sesak lagi mampir. Tapi harus tetap kerja. Cakep. Beli baju modernnya cepet, kayak nyari duit sendiri aja. Kenapa kamu pakai kebaya sih? Ya terus banget. Nyindir banget nih. Kita kan juga harus melestarikan baju adat Indonesia. Ya gak gitu juga, kan kita mau kan kondangan, lagian
di laundry. Lagian kenapa sih bisa ada globalisasi? Kan gara-gara ada perubahan zaman. Ada yang mesinnya kebuka, ada yang udah kelihatan lah. Emang kamu punya bukti bahwa ini ada globalisasi? Kayak ada Chanel, ada Dior, Zara, Adidas. Nah, ini dia contohnya pakai Adidas guys. Nih, ayo. Nih. Adidas gitu. Jadi dia pakai Adidas tuh, sama ini baju Zara. Ya kan tahu ada dampaknya loh. Masa sih? Iya, jadi manusia itu jadi bisa bersikap konsumtif gara-gara kayak misalnya mereka udah beli satu barang yang dia suka, dia tuh jadi beli terus. Sama baju-baju adat Indonesia tuh kayak dilupakan gitu. Transportasi. Silakan. Globalisasi transportasi itu ada tiga, dari udara, lautan, dan daratan. Transportasi lautan contohnya transportasi lautan adalah kayak Titanic yang hancur dulu sekali. Dan sekarang transportasi bagian udah pergi, transportasi lautan itu yang sekarang itu kapal cruise yang paling terbesar di dunia sekarang. Oke, jadi kalau Bapak melihat transportasi itu ada beberapa hal, yaitu bisa juga ada menjadi polusi, ada juga ada banyak atau kayak traffic gitu, lalu bisa juga ada polusi air, dan ada juga biaya transportasi itu menjadi mahal. Kelompok permainan. Rafael tuh datangin yuk. Rafael main yuk. Main apa? Main ini, main kartu turun tali. Ih, lihat aja udah bosan. Kamu mentang-mentang sekarang udah punya HP kok sombong banget, dulu sering banget kan sama kita. Itu udah bosan. HP lebih seru, ada akses yang lebih banyak dan bisa main-main lebih banyak game lagi. Kalau data sama baterai HP kamu habis gimana? Ya, lama sih habisnya. Masih 90%. Lebih seru malahan, bisa main bareng. HP kalau nggak ada internet nggak bisa main bareng. Ya, masih ada game offline. Udah lah kalau mau main kita main berdua aja lah. Ih, pas main itu, bosen. Harusnya ganti tuh main HP sama saya. Emang apa positifnya? Bisa kan, HP bisa lebih banyak akses, terus bisa main sama orang lain di luar. Bisa dijual, bisa dapat duit. Kok bisa? Itu gak berharga apapun. Segini 20.000 bisa. Seru kan? Akhirnya kamu main, kamu udah ninggalin HP kamu. Siapa ini? Presentasi kelompok musik. Bang, ini saya juga lagi dengerin lagu, aku nyampe-nyampetin nih, gue sekali ya bang. Lah, emang kenapa? Ini lagu juga udah jelek nih. Tapi zaman sekarang karena gue zaman dulu. Ini kan kita lagi di sawah nyantai, ini apa ini? Ini lagu jelek nih bang. Ini kan lagu zaman sekarang, bukan zaman dulu. Teman-teman ini siapa nih yang salah teman-teman? Delvin. Ini saya. Jadinya alat musik kan sering dipakai gitu. Habis itu untuk bersantai, habis itu ngebikin budaya musik di negara kita ini jadi mudah. Pak, setelin pak lagunya di santainya. Siapa? Pan, sebentar man. Nah, Goyang, Mang. emang kan lagunya joget juga enak. Iya sih ya. Dampak negatifnya, misalnya lagu tradisional ya banyak yang lupa gitu, nggak ingat. Khusus buat musik
Tapi kan dari dampak positifnya juga ada, kemudian menambah aktivitas, terus timbul jenis baru kayak dangdut jenisnya, dan timbul grup di Indonesia kayak K-pop atau J-pop. Nah terus kalau dari jadul juga kan pasti ketinggalan zaman. Emang mau dipandang rendah sama negara lain, terus dibilang negara nggak maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok musik. Maksudnya gimana Pak? Pak, Siapa yang menang semua tadi kusis? Gak ada. Gak ada. Kamu? salah 2. Kami berdua salah 2. Amos? Saya salah 3, Pak. Sekarang kalau tadi sudah kuisis, kita buka di lembaran halaman ketiga. Di sini Pak Guru ingin tahu kamu punya kemampuan tentang globalisasi. Yuk, nah sekarang semua perhatikan dulu kepasin itu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk malam. Nah sekarang Pak Guru ingin tahu siapa yang bisa menjawab. Amos mungkin mau jawab? Bapak Amos? Ya, haruskah kita mengikuti budaya dari luar yang masuk ke Indonesia? Boleh jawab. Menurut saya boleh, tapi kita harus memilih yang benar dan yang salah, itu aja sih. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, Gio. Kalau menurut saya boleh, tapi tidak mau ini berlebihan dan tidak menghilangkan unsur ini budaya Indonesia. Oke, wow, hebat. Tepuk tangan untuk Gio. Apa yang kamu rasakan? Ini dari perasaan nih, yang suka menggalau. Apa yang kamu rasakan kalau budaya kita hampir hilang atau budaya lain lebih banyak daripada budaya kita sendiri? Sedih mungkin karena hilang, terus juga itu kan dari negara kita juga jadi nggak maju gara-gara pada budaya itu. Oke, benar, good. Pak Guru bisa ngerasain apa yang Asara rasain. Kalau Pak Guru pribadi saya juga sedih. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ingin pertahanin daripada budaya Indonesia? Bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu salah satu isi dari satu budaya gitu. Jadi kalau hilang bakal susah dikenal itu budaya. Benar, ada nggak di rumah kalian pakai bahasa daerah? Bayangkan kalau bahasa daerah kalian hilang, terus waktu mau ngomong sesuatu yang rahasia, semua susah dong kayak orang lain. Berikut, Grace. Alat musik. Kenapa alat musik? Soalnya kalau misalnya nggak ada alat musik kurang gitu kalau misalnya mau bikin lagu. Rumah ada. Kenapa rumah adat? Karena itu sejarah, bisa dibilang sejarah budaya Indonesia gitu. Iya benar. Bukti dari sejarah ya ada rumah adat. Oh aksesoris, benar aksesoris. Ada aksesoris setiap daerah punya sesuatu agak berbeda ya. Bahkan ada penyanyi orang band luar negeri dari Amerika datang ke Kalimantan hanya ingin ditato. Tarian, benar. Tarian jadi ciri khas. Lagu, yo, mumpung lagu. Silakan semua berdiri. Mumpung lagu, yo. Yuk. Kalau dulu bangkit lagu sama aku. Yuk. The music of my country. The music of my country. My country, oh my country. The music of my country. My country, oh my country. Ya, kita udah selesai untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi belajar globalisasi membuat kita supaya kita tuh berpikir dan jangan untuk melupakan budaya kita. Jangan sampai budaya kita bisa hilang.
Kalau nggak nanti nggak ada jadi ciri khas. Ya, di rumah kalian punya ciri khas masing-masing nggak? Misalnya contoh ada keluarga yang ciri khasnya setiap Sabtu suka jalan-jalan, suka keluar. Oh kamu Delvin? Iya, oke. Itu ciri khas itu jangan sampai hilang, ya. Sama kayak budaya kita. Kalau hilang, dress, sazara, kerensia, kalau budaya kita bisa hilang, nggak ada kekayaan di Indonesia. Oke, pembelajaran kita sampai selesai di sini. Sekian, terima kasih.